Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Nanti yang disebut namanya bilang hadir. Oke. Hasmis Salamah, Hadir, Ibu. Olivia Febriana, Hadir, Bu. Meisha Ninggita, Hadir, Bu. Dwi Arya Putra, Hadir, Bu. Tirta Nirmala, Hadir, Bu. Nabila Ardifa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Eh, Pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi atau yang bisa disebut penghasilan neto atau PKP. Nah, materi ini tuh sangat penting nantinya buat kalian bekerja atau misalkan pasti pasti nanti kalian akan berhubungan langsung dengan yang namanya pajak. Lalu tujuan kita belajar hari ini tuh agar kalian dapat menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Apa sih yang dimaksud pajak penghasilan orang pribadi? Pajak ini tuh dikenakan pada penghasilan bersih seseorang selama setahun. Jadi bukan langsung dari total gaji yang diterima, tapi sudah dikurangi dengan beban seperti iuran pensiun dan PTKP. eh, Ibu mau tanya, misalkan seseorang penghasilannya dalam sebulan itu dapat 10 juta. Kira-kira seseorang itu apakah semuanya langsung dikenai pajak atau enggak? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab, Bu. Enggak, Bu, karena harus dikurang dulu sama PTKP-nya. Oke, betul, Olive. Nah, nah, sekarang kita akan menghitung penghasilan tidak kena pajak. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau yang bisa disebut PKP. PTKP sendiri yaitu jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Lalu berikut tarif-tarifnya untuk penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, untuk 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Lalu 54 juta lagi untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Lalu tambahannya 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah. Misalkan anak angkat juga termasuk dan tanggungannya tuh paling banyak 3 orang dalam setiap keluarga. Kira-kira kalau misalkan ibu punya pertanyaan nih, kira-kira dalam satu keluarga mempunyai kepala keluarga. Kepala keluarga ini tuh sudah menikah dan punya 2 anak. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak berapa total PTKP-nya? Bu, saya mau jawab. Oke, boleh Misha. Oke. Tadi kan pertanyaannya kalau Pak Amir udah nikah terus sudah punya 2 anak ya. Terus total PTKP-nya berapa? Ini aku sambil hitung ya, Bu. Oke. Di sini 54 juta ditambah 4.500.000 terus ditambah 9 juta. Hasilnya itu 67.500.000 bukan, Bu? Betul banget, Misha. Terima kasih, Misha, atas jawabannya. Sama-sama, Ibu. Nah, langkah berikutnya setelah kita tahu PTKP, kita hitung penghasilan kena pajak. Rumusnya itu penghasilan bersih dikurangi PTKP. Nah, untuk persentase tarif pajak progresif yaitu
PKP kurang dari 60 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%, lalu PKP antara 60 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%, lalu PKP antara 250 juta hingga 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%, lalu PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Nah, di sini nggak tertuliskan PKP di atas 5 miliar itu terkena 35%. Lalu langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Habis ini Ibu akan ngasih soal atau studi kasus mengenai materi kita hari ini. Tolong disimak ya, anak-anak. Nih, berikut ada soal mengenai pajak penghasilan, yaitu Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan kotornya yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya senilai 100 juta. Lalu Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka perhitungannya. Ini berikut perhitungan rincinya. Yang pertama, hitung penghasilan bersih dari Aditya dulu, yaitu kan penghasilan kotornya per bulan itu 100 juta, lalu dikurangi 2 juta. 2 juta itu dari iuran pensiun yang dibayarkan Aditya per bulannya. Lalu untuk menghitung PTKP, yaitu dijumlahin semuanya dari PTKP pribadi, istri, dan tanggungan anak. Per anak itu 4.500.000. Nah, untuk PTKP Aditya ini yaitu 54 juta, lalu 4.500.000 ditambah 4.500.000 lagi karena anaknya cuma 1, jadi jumlahnya 63 juta. Lalu untuk PKP sendiri, yaitu penghasilan bersih dikurangi PTKP, jadi 98 juta dikurangi 63 juta yang jumlahnya 35 juta. Lalu untuk hasil akhir dari PPh sendiri, karena PKP Aditya itu kurang dari 60 juta, jadi masih masuknya di 5%. Hasilnya 5% dikalikan 35 juta yang hasilnya 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Aditya selama setahun lamanya yaitu 1.750.000. Boleh di next? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya. Tadi mengenai studi kasus Aditya, kenapa harus pakai tarif 5% kira-kira? Kenapa? Saya Bu mau menjawab karena PKP-nya di bawah 60 juta, makanya tarifnya 5%. Betul tidak Bu? Betul sekali, Hasmis. Terima kasih sudah menjawab. Oke, kira-kira kelas pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Kira-kira ada yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu, sudah cukup. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, Ibu akan ngasih tugas untuk kalian minggu ini. Kalian membuat simulasi perhitungan PPh berdasarkan kasus buatan kalian sendiri. Lalu rumusnya pakai yang tadi Ibu paparkan ya. Oke, karena udah melewati jam pelajaran, maka pembelajaran pada hari ini Ibu tutup. Terima kasih atas perhatian kalian semua anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.